Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Salam damai para gembala baik dan murah hati. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat hadir di acara Oase Rohani Katolik edisi Minggu 1 Mei 2016 yang merupakan hari Minggu Paskah ke-6. Telah hadir di studio Romo Diosesan Aloysius Susilo Wijoyo yang akrab kita sapa Romo Susilo bersama dengan saya Patricia Elsa. Mari kita sapa dahulu Romo Susilo. Halo Romo, apa kabar? Kabar baik Elsa dan luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Pendengar terkasih, kita awali Oase Rohani Katolik pada hari Minggu ini dengan doa bersama Romo Susilo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan penyertaan-Mu, sehingga kami pada hari ini, hari Minggu 1 Mei, boleh mengalami hidup dengan hari yang baru, yang cerah dan penuh sukacita. 1 Mei bersama gereja kami membuka bulan Maria. Dan ini adalah hari Minggu Paskah yang ke-6, mampukan kami untuk menghayati semangat Paskah sekaligus semangat devosi kepada Bunda Maria dalam kehidupan sehari-hari yang penuh cinta kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Wartakanlah kabar sukacita agar didengar. Wartakanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah membebaskan umat-Nya. Haleluya. Bacaan-bacaan pada hari Minggu 1 Mei 2016. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 29. Bacaan kedua dari Kitab Wahyu bab 21 ayat 10 sampai dengan 14, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 23. Bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 23 sampai dengan 29. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 29. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Pada akhir sidang di Yerusalem, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, serta dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami
yang tidak mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur tanggapan. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Bacaan kedua, bacaan dari kitab Wahyu bab 21 ayat 10 sampai dengan 14, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 23. Di dalam roh, aku Yohanes dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana, ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yaitu Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan anak domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pendengar yang terkasih, kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 23 sampai dengan 29. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar terkasih, sekarang kita akan mendengarkan inspirasi pewartaan dan kabar baik dari bacaan-bacaan pada hari Minggu ini 1 Mei 2016. Romo Susilo, apa yang bisa Romo sampaikan kepada pendengar Oase Rohani Katolik untuk bacaan-bacaan pada hari Minggu ini, Romo? Baik Elsa dan para pendengar yang terkasih, luar biasa ini hari Minggu dan tanggal 1 Mei lagi, pas pembukaan bulan Maria, sekaligus hari ini adalah Minggu Paskah yang ke-6. Jadi semangatnya masih semangat Paskah, tetapi kita membuka devosi kepada Bunda Gereja, Bunda kita semua, yakni bulan Maria. Sebelum kita membahas tentang bacaan Injil, baik juga kita melihat bacaan pertama dan kedua dari Kisah Para Rasul bab 15 dan Kitab Wahyu bab 21. Seperti kita ketahui, Kisah Para Rasul itu penulisnya adalah Lukas, dan Kitab Wahyu penulisnya adalah Yohanes. Ya, Iya. Keduanya memang mempunyai karakter yang berbeda juga dalam menyampaikan firman Tuhan. Lukas konon adalah seorang dokter, maka dia lebih senang kental bicara tentang Yesus yang menyembuhkan. Ya. Entah penyembuhan fisik maupun tentu saja penyembuhan spiritual. Karena Yesus datang bukan untuk sebagai dokter atau tabib penyembuhan fisik, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Sementara Yohanes kita tahu adalah penginjil yang sangat reflektif, ya ta? Ya. Dan
tentu saja kata-katanya juga indah. Kita nanti bisa lihat dalam kata-kata yang, atau kita bisa dengarkan kata-kata yang indah itu dalam bab 21. Tapi benang merahnya adalah ada 2 tempat. Kalau di Kisah Para Rasul itu tempatnya Antiokhia, kalau di kitab Wahyu itu tempatnya Yerusalem. Kedua tempat ini adalah tempat yang sangat terberkati. Ya. Kita tahu di Antiokhia lah untuk pertama kali orang disebut Kristen atau pengikut Yesus. Sementara Yerusalem kita tahu disitulah Yesus hidup, berkarya, wafat, bangkit. Ya. Ya, berarti ini tempat yang sangat terberkati. Bahkan dikatakan dalam kata-kata yang indah, kota yang penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Waduh, kalau bagi penggemar batu kristal ini melihat ini langsung, wah Yerusalem itu begitu luar biasa indahnya. Bahkan dikatakan punya 12 gerbang pintu, ya toh. Barat 3, timur 3, utara 3, selatan 3. 12 ini mengingatkan 12 suku Israel, mengingatkan 12 rasul, ya. Yerusalem ini kota yang luar biasa. Bahkan dikatakan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya. Coba bayangkan, kita tahu siang hari ada matahari dan malam itu ada bulan untuk menerangi bumi atau dunia. Tapi kota Yerusalem tidak memerlukan itu. Tapi lihat dulu sebabnya apa? Sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya. Dan anak domba itulah yang menjadi lampunya. Nah ini kan bahasa susastrawi sekali dari Yohanes ya. Sangat puitis. 2 kota yang sangat terberkati dalam 2 bacaan ini tentu ada kejadian. Kalau di kota Antiokhia kita mengenal 2 tokoh, Paulus dan Barnabas. Kita tahu Paulus itu dulu namanya Saulus, penganiaya murid Kristus. Lalu akhirnya setelah dia terbutakan matanya, lalu dibantu Barnabas, lalu akhirnya matanya tersembuhkan. Tentu saja kita tahu matahari yang paling benderang menyebabkan Saulus pada waktu itu matanya buta dan terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus itu kan juga disebut sang timur. Yesus itu juga matahari gitu ya, sang terang gitu ya. Maka kita menafsirkan ini adalah sabda Yesus sendiri. Tapi berkat peristiwa itulah Saulus bertobat menjadi Paulus. Lalu sejak itu dia menjadi pewarta Kristus yang ulung. Kenapa saya katakan ulung? Suratnya saja ada 14 dan kata-kata di dalam suratnya menunjukkan Paulus ini adalah orang Yunani yang cerdas, yang begitu indah membuat rangkaian pewartaan untuk umat di Roma, di Efesus, di Korintus, di Galatia, di berbagai tempat yang luar biasa. Bahkan kepada Timotius, bahkan kepada yang lain-lain. Selalu punya kata-kata indah. Buat saya kalau ngomong Paulus, yang paling berkesan adalah semuanya adalah sampah setelah saya ketemu Kristus. Maka bisa dibayangkan kalau orang Antiokhia juga yang akhirnya kental dengan aneka tradisi tentang sunat lah. Kalau nggak sunat nggak selamat di sini dikatakan. Ya toh? Itulah yang Paulus dan Barnabas nggak setuju. Ini bukan masalah physically ya. Kalau ngomong Yesus adalah masalah yang rohani, gitu, yang imani. Maka akhirnya kita juga kenal nih di bagian akhir dari kisah ini. Jikalau kamu memelihara diri, ya, dari hal-hal ini adalah ternyata apa? Menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Kamu berbuat baik. Ya, jadi kata kuncinya adalah untuk selamat itu bukan masalah hal-hal yang sangat fisikal, sunat jasmani, atau enggak, gitu. Sunat atau enggak, ya. Tapi yang penting adalah berbuat baik. Ya, hidup baik ya Romo. Hidup baik, gitu ya. Itu hampir sama dengan yang dikatakan dalam ayat sebelumnya, dikatakan
mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu orang-orang yang seperti itulah yang sebenarnya yang mulia, gitu ya. Itu terjadi pada zaman gereja perdana, memang banyak para martir ya yang mempertaruhkan nyawanya demi Kristus. Jadi bukan masalah hal-hal yang fisikali, hal-hal adat istiadat atau yang lain sebagainya, tapi yang paling penting adalah berani mempertaruhkan nyawanya demi Kristus, atau setia, setidaknya kalau nggak pakai mempertaruhkan nyawanya, setia dengan iman Kristus dan berbuat baik, itulah yang selamat. Itu di bacaan pertama. Sedangkan di bacaan Injil ya kita lebih melihat kemuliaan Yerusalem itu bukan karena lokusnya atau tempatnya. Ya, kita tahu di kota Yerusalem kan ada bait Allah ya. Iya, Romo, ya. iya. Tapi yang paling penting karena Allah bertahta di situ. Iya. Jadi kalau dilihat benang merahnya, bacaan pertama dan kedua, yang penting bagaimana Allah itu ditahtakan di pikiran dan hati dan hidup kita. Penghayatan iman. Penghayatan iman. Ya, kalau situasinya kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul, Romo, ini kan terjadi suatu perselisihan pendapat. Ya. Di satu sisi mau ikut adat istiadat, ikut hukum Musa, disunat atau enggak gitu kan. Ya. Paulus dan Barnabas sepertinya lebih setuju untuk lebih ke penghayatan iman tadi ya Romo ya. Betul. Daripada sekedar untuk mengikuti ajaran-ajaran atau adat istiadat. Iya. Walaupun itu sebenarnya bukan hal yang tidak penting ya Romo ya. Betul. Maka dalam konteks yang sekarang, kalau kita menghayati Gereja Katolik Roma, Ya. Gereja Katolik Roma sebenarnya tidak meniadakan adat istiadat. Ada istilahnya inkulturasi. Inkulturasi, in itu artinya masuk, culture itu artinya budaya. Bagaimana memasukkan budaya di dalam tradisi iman kita. Jadi kalau dalam bahasa yang susastrawi, bagaimana membaptis hal-hal yang profan itu menjadi rohani. Iya. Ya, contohlah, dulu kisah Natal itu kalau saya baca buku, kenapa sih Natal itu ditentukan pada tanggal 25 Desember, sementara dulu belum ada kalender. Iya. Gitu. Karena dulu ada tradisi di Yunani, ada yang namanya dewa, yang dewa terang ya, matahari, dan yang paling terang pada saat itu lebih kurang sekitar Desember. Gitu ya. Lalu akhirnya dibaptislah tradisi penyembahan dewa matahari oleh orang-orang Yunani itu menjadi memperingati atau merayakan lahirnya sang terang, yakni Yesus sendiri. Nah, kira-kira gitu. Jadi membaptis adat istiadat menjadi sesuatu yang mulia, yang sangat Kristiani itu bisa. Misalnya ambil contoh ya, kalau mau pakai dupa pakai aja. Atau hiu maksud saya gitu ya. Pakai hiu aja, tapi toh di gereja Katolik juga ada dupa kan ya. Yeah. Yang paling penting adalah mencoba memaknai artinya gitu. Bukan hiu itu sesuatu yang harus dan wajib dan punya arti tertentu, tapi ya disamakan fungsinya seperti dupa wewangian. Iya. Yang membuat kita makin bisa fokus dan konsentrasi kepada Dia yang ilahi, yang sedang kita sembah dan puja. Kira-kira Lebih penting ke arah situ ya Romo iya, ya. betul. Contoh soal lagi adalah peringatan arwah, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, lalu 1000 hari. Ya. Itu awalnya juga tradisi yang ada di Indonesia. Lalu akhirnya dibaptis menjadi doa untuk arwah, memohon rahmat, kerahiman, dan belas kasih Allah yang luar biasa itu. Dan kita memang mengenal yang namanya setiap tanggal 2 November itu berdoa untuk arwah semua orang beriman. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi penghayatannya harus lebih dari sekedar cuman menjalankan ritual, iya, adat istiadat, tetapi nggak di balik itu nggak tahu maknanya ya. Di balik itu ada makna yang penting, Allah dihadirkan dan dimuliakan. Dan kalau kita lihat dari bacaan kedua Romo yang kitab Wahyu ini sebenarnya penggambaran dari Yohanes tentang apa sih Romo? Yerusalem akan datang atau apa ini Romo? Penggambarannya seperti apa? Tentu saja kalau kita ngomong tentang kitab Wahyu, ini adalah bagian akhir dari kitab suci. Ya. Langit baru, bumi baru, gitu ya. Ini soal eskatologis, harapan akan datang, gitu ya. Dan
Itulah iman kita. Coba lihat, aku percaya akan kebangkitan badan, kehidupan kekal, amin. Nah ini adalah iman eskatologis, iman pengharapan yang akan datang, hidup setelah hidup yang sekarang. Gitu. Sama, kalau Elsa atau para pendengar pergi ke Israel, di situ ada yang namanya tembok ratapan. Ya. Memang bait Allah Yerusalem telah runtuh, mungkin rata dengan tanah. Tapi meratapi tembok Yerusalem tetap sampai hari ini ada. Mereka percaya bahwa suatu hari akan ada Yerusalem baru, di mana Yesus akan datang kedua kalinya. Dan terbangunlah kembali bait Allah. Tapi yang saya tafsirkan adalah kembalinya Yesus dan terbangunnya lagi bait Allah adalah kehadiran Allah itu sendiri. Yang datang gitu, dan itu betapa indahnya. Ya. Gitu kan. Dan di sana kita bisa lihat juga katanya dari bacaan ini ada kemuliaan Allah dan juga ada anak domba. Iya. Tentu saja kemuliaan Allah jika Allah itu dihadirkan dengan kita berbuat baik kepada orang yang kita jumpai. Sebab Allah itu hadir melalui orang yang kita jumpai. Ya. Gitu ya. Dan anak domba Allah adalah Yesus sendiri yang akan menjadi lampu penerang. Kita dari awal sudah berkata bahwa Yesus adalah terang, ya tak? Yang menghalau kegelapan dosa. Yesus adalah anak domba yang mau mati untuk menyelamatkan kita. Kalau dulu ya sebelum Trihari Suci itu ada namanya ibadat lamentasio atau ibadat ratapan. Ya, salah satu penggalan lagu ketika meratap kalau dalam konteks Yerusalem, 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 engkau bagai anak ayam yang kehilangan induknya. Jadi orang meratap lah. Kita nih bagai anak ayam yang kehilangan induknya lalu tercerai-berai kemana-mana. Memang bangsa Israel pada waktu itu juga terjadi pembuangan dan tersebar kemana-mana. Konon dipercaya sampai sekarang orang Yahudi itu ada di seluruh dunia, bahkan menjadi orang-orang yang ikut serta menentukan ekonomi dan politik dunia, gitu ya. Sebagai bangsa terpilih sampai hari ini diyakini, gitu ya. Tapi coba ketika Minggu Palma, lagunya adalah Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Jadi Yerusalem itu juga menjadi inspirasi orang untuk meratap, tapi inspirasi juga untuk bersukacita. Dan kita sampai hari ini kalau ingin bersahati atas nama iman, ya kita juga suatu hari merindukan Yerusalem baru di mana Allah akan hadir untuk kedua kalinya untuk menyelamatkan kita semua. Yaitulah yang disebut dengan kota yang penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Kota yang tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah sendiri yang akan meneranginya. Dan anak domba itulah lampunya. Wah, indah kan penggambarannya. Iya. Ya. Baik Romo Susilo dan para pendengar Oase Rohani Katolik, kita akan jeda dulu sesaat. Kita akan kembali lagi di sesi kedua, Dialog Iman. Sinarkan
terkasih, hari ini 1 Mei Gereja Katolik memperingati Santo Yusuf Pekerja. Ini adalah hari pesta nama Santo Yusuf yang kedua dalam kalender liturgi gereja. Kita juga menghormatinya pada tanggal 19 Maret. Santo Yusuf adalah santo yang sangat penting. Ia adalah suami Maria dan ayah Yesus. Hari ini kita merayakan kesaksian kerja keras Yusuf. Ia adalah seorang tukang kayu yang bekerja sepanjang hari di toko mungilnya. Santo Yusuf mengajar kita bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan adalah penting. Melaluinya kita memberikan kontribusi dan pelayanan kepada keluarga dan masyarakat. Namun lebih daripada itu juga berarti bahwa kita mengikuti rencana Allah dengan melakukan pekerjaan istimewa yang dikehendakinya. Karena itu, kita ingin mencoba untuk selalu melakukan setiap pekerjaan dengan cermat dan baik. Banyak negara menyediakan 1 hari dalam setahun untuk menghormati para pekerja. Ini mendorong orang-orang untuk menghargai martabat dan nilai penting sebuah pekerjaan. Gereja menunjuk Santo Yusuf sebagai teladan yang mengagumkan saat melakukan pekerjaan kita. Pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 menyatakan bahwa hari pesta nama Santo Yusuf Pekerja ini harus dirayakan setiap tahun. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 1 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Yusuf Pekerja, pelindung para karyawan. Dialog Iman Katolik. Para gembala baik dan murah hati, kembali di Oase Rohani Katolik edisi Minggu 1 Mei 2016 bersama Romo Diosesan Aloysius Susilo Wijoyo dan saya Patricia Elsa. Bagi Anda yang masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan ataupun sharing iman, dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau bisa email kepada kami di orkkaj@yahoo.com. Baik Romo Susilo, kita akan lanjutkan dialog iman pada hari Minggu ini ya Romo. Kita akan masuk ke bacaan Injil sekarang Romo. Baik Elsa dan para pendengar yang terkasih. Hari ini 1 Mei kita bersama Gereja Universal membuka bulan Maria. Tentu saja semangatnya adalah masih dalam semangat Paskah. Karena ini hari Minggu Paskah yang ke-6. Berbicara tentang bacaan Injil hari ini, itu bicara tentang hukum kasih sebenarnya. Hukum yang utama. Karena kembali dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Ya, selalu Yohanes pasca kebangkitan itu memberi kalimat, Yesus bersabda, "Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu." Gitu kan ya? Iya. Nah, tapi kali ini isinya adalah jika engkau mengasihi aku, ya engkau menjalankan firman-Ku. Ya kan? Berarti juga menjalankan apa yang Bapa perintahkan. Jadi kata kuncinya adalah kasih. Kasih. Iya. Kalau ini mau dihubungkan dengan bacaan pertama dan kedua, ya toh, kemuliaan Allah itu hadir juga dalam perbuatan baik yang adalah kasih, ya toh. Maka dikatakan oleh Paus Benedictus, Paus Emeritus ke-16, Paus Benedictus 16, Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Kalau Paus Fransiskus, Paus kita yang sekarang mengatakan
Allah adalah kerahiman. Ya, itu sama kerahiman atau belas kasih itu kan hampir mirip lah ya. Jadi intinya merumuskan Allah itu nggak usah panjang-panjang deh. Kasih atau belas kasih atau kerahiman, ya kira-kira gitu. Allah itu kasih. Jadi kalau kita ingat Allah ya itu pasti kasih. Kalau kita melakukan kasih udah pasti Allah bersama kita. Betul, gitu ya Romo ya. Betul. Dan kita nggak bisa berkata begini, Tuhan aku mengasihimu, tapi kita benci dan kejam sama sesama. Sebab di dalam kehadiran manusia ciptaan Allah yang paling agung itu, disitulah Allah hadir. Maka ada pepatah bahasa Latin, Gloria Dei Homo Vivens, atau kalau kau ingin memuliakan Allah, muliakanlah manusia. Nah ini persis nggak mudah, khususnya dalam praktek hidup keseharian. Jadi kasih itu sudah banyak orang menyanyikannya, sudah banyak orang mempuisikannya, sudah banyak orang mendefinisikannya. Tapi titik paling sulit kalau orang bicara kasih adalah melaksanakannya. Iya. Dulu Santo Yohanes kalau khotbah sama seperti bacaan Injil hari ini. Khotbahnya kepada para pendengar adalah hiduplah dalam kasih. Terus menerus diulang. Sampai suatu hari Yohanes tua dan gak bisa lagi bicara panjang. Tapi akhirnya dia cuma bicara kalimat pendek. Hiduplah dalam kasih. Coba Anda bayangkan. Kalau bertahun-tahun dia hidup dan mengajar. Muridnya itu mengatakan, kok ngajar yang sama tentang kasih? Akhirnya setelah tua gak bisa panjang lagi bicara. Hanya berkata, hiduplah dengan kasih. Lalu tua lagi. Gak bisa lagi ngomong yang lebih panjang lagi. Ya sudah, lakukanlah itu. Jadi gak usah banyak ngomong, lakukan. Just do it gitu kan. Ya, just do it. Ya, bukan just do it. Iya. Just do it. Secara konkretnya banyak orang yang istilahnya dia menjalankan ibadah. Ya dia pergi misa setiap hari, dia ke gereja, dia ikut pelayanan. Tapi ada yang pernah bilang gini, saya tuh mengasihi Tuhan, tapi saya gak bisa mengampuni suami saya. Karena dia sudah keterlaluan terhadap diri saya dan keluarga. Nah itu bagaimana Romo menghadapi orang-orang yang seperti itu? Iya, itu artinya ketidakmampuan untuk mewujudkan imannya. Ketika dia misa, dia beribadat, dia berdoa, mungkin dia juga pakai pantang dan puasa, dia mungkin pakai ziarah dan meditasi, kontemplasi, apapun namanya, itu adalah ungkapan iman. Semua bentuk peribadatan, baik pribadi maupun komunal, itu adalah ungkapan iman. Tapi ketika dia melaksanakan apa yang dia imani, jadi ketika dia menyembah Yesus, berdoa kepada Yesus, dia mengungkapkan imannya. Tapi ketika dia melaksanakan apa yang diajarkan Yesus, dia sedang mewujudkan imannya. Contoh soal begini, saya sebagai guru sebelum mengajar, saya berdoa. Tuhan, utuslah Roh-Mu yang kudus kepada pikiran dan hati kami, kepada mulut kami, agar apa yang kami ajarkan itu mudah ditangkap oleh murid dan akhirnya bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya mengajar dengan baik, dengan sabar, dengan murah hati, bahkan sukacita, dengan penuh keakraban, saya sedang mewujudkan iman saya. Ya, saya tidak mengajar dengan terpaksa, saya tidak mengajar dengan penuh kebencian, saya tidak mengajar dengan marah-marah, tapi tulus, ikhlas, sukacita. Nah, itu. Saya sedang mewujudkan iman saya. Setelah mengajar saya berdoa lagi, saya mengungkapkan iman saya. Terima kasih Tuhan, Kau telah menemani kami dalam proses belajar mengajar tadi, sehingga dapat berjalan baik dan lancar. Sama.
Ketika dia hidup di keluarga, dia berdoa, saya berdoa untuk suami, untuk anakku, atau untuk istri dan keluargaku. Dia mengungkapkan imannya. Tapi begitu dia mau melayani suami, istri, dan anak dengan baik, bekerja dengan baik untuk kebersamaan keluarga yang lebih indah, dia sedang mewujudkan imannya. Iya. Karena kasih itu nggak cukup dengan berdoa, kasih itu harus diwujudkan dengan pelaksanaan, Dengan tindakan. dengan tindakan. Dan kasih itu kan Santo Paulus kepada jemaat di Korintus bab 13 yang sangat terkenal itu, lemah lembut, memaafkan, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri, kasih tidak berkesudahan. Biasanya kita nggak hafal. Tapi kalau nggak hafal ada lagu pendek. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Nah, coba jawab Elsa. Lemah lembut, memaafkan, murah hati itu action atau sekedar ungkapan? Action. Action. Tindakan yang dilakukan, ya. Yang harus dilakukan. Nah, kalau action, tindakan yang harus dilakukan namanya mewujudkan imannya. Jadi ada wujudnya. Ada wujudnya. Dan itu juga butuh perjuangan juga sih Romo untuk mewujudkan ya. Betul. Jadi nggak cukup lah cuma rajin berdoa, tapi juga rajin mengampuni dan rajin berbuat kebaikan. Iya. Dan Romo kalau dilihat lagi dari bacaan Injil selanjutnya Romo, di sana dikatakan juga kalau Yesus itu memberikan juga kita penghibur, yaitu Roh Kudus Romo. Ya. Untuk menemani kita. Dan juga damai sejahtera juga, shalom itu ditinggalkan kepada kita juga umat yang masih berziarah ini Romo. Iya, makanya bagi yang punya kesulitan untuk mewujudkan imannya dengan action kasih, dia bisa memohon pertolongan Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus. Roh Allah, mampukanlah aku untuk lemah lembut, memaafkan dan murah hati, untuk melakukan tindakan kasih dalam hidup sehari-hari, di keluarga, di tempat kerja, di kampus atau di sekolahan, dan dimanapun kami berada, di lingkungan gereja atau lingkungan masyarakat. Sehingga ketika kita mampu untuk melaksanakan kasih itu, jangan cepat-cepat ngomong gue, tapi ini semua berkat pertolongan Roh Kudus. Iya, karena dengan masalah, misalkan masalah atau urusan yang berat, mengandalkan diri sendiri itu nggak cukup ya Romo ya. Betul. Kita harus juga mengundang Roh Kudus untuk juga ikut campur, menolong kita juga ya, menemani kita. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Tentu saja memperbarui pikiran kita yang buruk, memperbarui perasaan kita yang buruk, memperbarui tutur kata dan tindakan kita yang buruk untuk menjadi lebih baik yang berkenan pada sesama dan kepada Tuhan. Iya Romo. Dari bacaan Injil ini apalagi yang bisa Romo sampaikan? Menurut saya akhirnya adalah kalau kita bicara tentang kasih harus dilaksanakan. Kalau punya kesulitan, mohonlah pertolongan Roh Kudus. Dan jika kita akhirnya mampu untuk melaksanakan kasih, kita sedang melakukan apa yang Yesus firmankan. Kita menjadi pelaksana firman itu. Dan kalau ngomong pelaksana firman, nah ini nih bulan Mei ini bagus nih. Ya. Bunda Maria adalah pelaksana firman yang luar biasa. Dikatakan malaikat Tuhan datang kepadanya, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, kelak anak itu bernama Yesus yang akan menjadi penebus dunia. Sebenarnya Maria bisa loh kalau mau ngomong, enggak saya enggak mau, saya udah punya tunangan namanya Yusuf, repot, jelasinnya susah gitu kan ya. Iya, dia bisa menolak sebenarnya. Bisa. Ini kan kecenderungan manusia kalau dikasih tugas yang sedikit berat dan apalagi kedepannya nggak jelas, kecenderungannya menolak. Jangan saya. Jangan saya kalau bisa gitu ya. Gue nggak pengalaman, jangan gue ada yang lain aja gitu kan ya. Iya.
Iya. Suruh jadi ketua lingkungan, ketua panitia, ketua wilayah, dewan paroki apalagi. Padahal kan dia tidak mengerjakannya sendirian. Ada Roh Kudus yang akan membantu dia. Bahkan ada teamwork dari teman-teman selingkungan, sewilayah atau separoki yang akan bantu dia. Iya. Bunda Maria pun akhirnya berani dengan ketidakjelasan itu ya, Elsa dan para pendengar. Ecce Angela Domina fiat mihi secundum verbum tuum. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, dia menjadi berani untuk memantapkan berkata ya atas nama iman. Karena dia percaya pasti akan dibantu oleh dia yang memberi warta sukacita ini. Iya. Dan Romo, kalau kita boleh bahas sedikit, sekarang kan tanggal 1 Mei Romo, Iya. dan Keuskupan Agung Jakarta mempunyai suatu program ya. Ya. Romo bisa ceritakan sedikit kepada pendengar setia Oase Rohani Katolik? Iya, ini menarik. Keuskupan Agung Jakarta itu mempunyai tema besar. Tema besarnya dalam arah dasar keuskupan adalah amalkan Pancasila. Iya. Gitu ya. Maka dalam tema di Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Allah pun sama. Amalkan Pancasila. Iya. Kerahiman Allah yang memerdekakan. Gitu kan ya? Atau dibalik, kerahiman Allah yang memerdekakan, amalkan Pancasila. Jadi kata kunci Pancasila ini menjadi penting. Karena Pancasila dasar negara kita ya, yang sudah lama ini digagas oleh para pendiri bangsa ini. Dan sampai hari ini tetap aktual untuk hidup berbangsa, bermasyarakat. Tetapi sudah lama pula dilupakan untuk pelaksanaannya. Iya. Ya, bukan untuk penghafalannya, tapi pelaksana. Yang lebih parah lagi, sudah dewasa jadi pejabat pula nggak hafal itu Pancasila. Iya. Iya ya. Kalau rumusannya nggak hafal gimana mau melaksanakannya gitu ya. Betul. Ya kita juga tahu sih ada orang-orang sederhana di desa tidak hafal tapi sudah melaksanakan semangat dari 5 Pancasila itu. Tapi terlalu pula kalau hidup di kota apalagi dia pejabat yang harusnya hafal tapi tidak hafal apalagi melaksanakannya. Nah, tapi melaksanakan itu bukan hanya untuk pejabat saja tapi untuk kita semua, dan itu harus dimulai dari kita, Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Nah, kalau udah ngomong Pancasila berarti pro ecclesia et patria, Ya. cinta gereja dan cinta bangsa. Kalau dalam bahasa Monsinyur Sugio Pranoto almarhum dikatakan kita harus menjadi orang Katolik 100% dan orang Indonesia 100%, gitu ya. Ya. Dan kalau ngomong tentang keindonesiaan, bukan hanya Garuda Pancasila tapi bendera merah putih. Iya, merah itu tandanya berani, lambang pengorbanan juga, lambang darah. Ya. Putih ya artinya suci, ya lambang ketulusan dan kejujuran juga. Maka bangsa Indonesia pun dibangun ini harus dengan keberanian dan darah perjuangan, tapi juga dengan harus ketulusan, kesucian dan kejujuran. Termasuk juga kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, kita mulai dengan yang sangat sederhana nih, membuka bulan Maria dengan Keuskupan Agung Jakarta mengajak umatnya untuk belajar membuat manik-manik rosario merah putih. Iya. Ya. Lalu setelah membuat manik-manik rosario merah putih, mencoba untuk mendoakan rosario itu. Jangan lupa begitu lihat merah putih mendoakan bangsa dan negara Indonesia, gitu ya. Nah, lalu supaya ini menjadi gerakan, maka ini dihimbau agar paroki-paroki menggerakkan umat di lingkungan untuk membuatnya dan akhirnya untuk mendoakannya. Dan nanti Bapak Uskup di katedral pada tanggal 1 Mei misa sore hari akan melaunching atau membuka bulan Maria, lalu dengan tanda yang signifikan atau penandanya adalah rosario merah putih itu, dan berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia dengan perantaraan Bunda Maria, Bunda yang penuh iman, Bunda yang penuh cinta dan setia. Menarik ya Romo ya. Menarik. Dan juga pasti ada keseruan tersendiri karena bersama-sama membuatnya.
membuat terus masing-masing juga memberikan juga bantuan atau sumbangan untuk bisa mewujudkan Rosario Merah Putih itu ya Romo ya. Betul, kalau kita lihat di medsos atau media sosial gitu, di WhatsApp, di YouTube, di BBM, macam-macam, banyak yang mengirimkan foto-foto, gambar-gambar kegiatan paroki-paroki, lingkungan-lingkungan yang sedang membuat Rosario Merah Putih. Bahkan bagaimana cara membuat Rosario Merah Putih itu juga sudah di YouTube-kan dan semua bisa mengunduhnya. Iya. Tapi problemnya kita bukan masalah bagaimana terampil membuat Rosario Merah Putih, tapi semangatnya, spiritnya adalah lihat merah putih, ingat Indonesia. Ingat Indonesia, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya, agar bersatu, damai, sejahtera, adil, makmur, dan sentosa. Berasaskan Pancasila. Wah, luar biasa. Maka nanti di launching juga akan ada lagu untuk memberi semangat itu. Yeah. Ada lagu Mari Amalkan Pancasila. Lalu dalam konteks Bunda Maria juga ada lagu Putri Kerahiman. Yang tadi sudah kita putarkan ya, sudah kita dengarkan bersama. Itu penciptanya siapa ya Romo? Ya, nggak penting siapa penciptanya. Yang penting adalah message-nya atau pesannya. Iya. Baik, Romo Susilo dan para pendengar Oase Rohani Katolik, telah hampir 60 menit kami bersama-sama di dalam acara Oase Rohani Katolik pada hari Minggu 1 Mei 2016 ini yang merupakan Minggu Paskah ke-6 dan juga memasuki bulan Maria. Sekarang kita tiba saatnya akan menerima berkat melalui Romo Susilo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat penyelamatanmu. Kami juga mengucap syukur atas Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja dan Bunda kami semua. Kami juga bersyukur atas Pancasila yang menjadi dasar negara kami, Indonesia. Mampukan kami untuk berdoa dan hidup dengan penuh kasih. Juga untuk gereja dan bangsa kami, Indonesia. Seluruh doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan perjuangan hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat dan optimis dalam menjalani hidup ini. Sampai jumpa. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kita percaya Tuhan yang